Huff, gua 10.000 pencuri ini sangat menarik, tapi tidak cukup kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat menemukan Anda? Jawab Qin Chen mencibir, mungkin kamu tidak tahu mengapa kamu dapat melarikan diri dari prefektur Yunsu. Semuanya dilakukan dengan sengaja oleh saya. Tuan muda ini dapat dengan mudah menemukan tempat ini di sepanjang jejak melarikan diri Anda. Itu karena dirimu sendiri, mengungkapkan base camp dari 13 pencurimu. Haha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Anda berani menjadi orang pertama yang masuk ke gua 13 pencuri saya sendirian. Benar-benar tidak takut kehilangan nyawa, tahukah Anda, bahkan jika itu adalah seorang guru suci berani masuk ke sini, dan dia akan mati. Ucap pencuri pertama terkejut pada awalnya, tetapi setelah menemukan bahwa hanya Qin Chen yang menerobos masuk, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum menyeringai. Saudaraku, tembak, teriak pencuri pertama meraung, dan di dalam tubuhnya, aturan bijak surgawi ditembakkan, dijalin menjadi jaring langit dan bumi, dan menyelimuti Qin Chen. Kekuatan seluruh gua 10.000 pencuri didesak, dan kejahatan tak berujung di ruang gua 10.000 pencuri di sekitarnya melonjak, terjalin dengan suasana malam yang gelap, menuju penindasan luar biasa ke Qin Chen. Namun, saat kekuatannya meningkat, seluruh gua pencuri 10.000 bergetar, dan jaring gelap dan jahat yang mengepung Qin Chen tiba-tiba robek. Qin Chen melangkah, dengan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Dia seperti Raja Ilahi yang berjalan di dunia, Raja tertinggi. Setiap langkah yang dia ambil, nyala api tetap ada di langit, membidik 7 perampok di langit, membungkus salah satu dari mereka, dan salah satu perampok itu berteriak dan seluruh tubuhnya meledak. Berhenti, teriak pencuri pertama meraung, mata Qin Chen dingin, dan tanda surgawi langit yang retak menembak langsung. Pencuri pertama terkejut dan terbang terbalik, tekstur tubuhnya retak, dan dia hampir terkoyak langsung oleh kekuatan gaib dari tanda ilahi pembelah langit, dan dia membuka mulutnya untuk menyemprotkan darah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ucap pencuri pertama sangat marah, dan kekuatan yang ditampilkan Qin Chen saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di paviliun Chendi sebelumnya. 13 pencuri, dasar sampah, orang bijak surgawi yang kuat tidak dapat membunuhmu, tetapi pemuda ini dapat membunuhmu. Kamu benar-benar berpikir bahwa pemuda ini hanya memiliki kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Saya melepaskanmu, itu untuk menuntunku masuk ke base camp Anda. Jika saya berani masuk ke sini, itu artinya saya memiliki keyakinan penuh. Ucap Qin Chen, senyum kejam muncul di wajahnya, dia berubah menjadi cahaya guntur, melayang di kekosongan gua 10.000 pencuri. Ah, jangan bunuh aku, bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam? Dia lebih ganas dari seorang sage surgawi. Ucap pencuri pertama yang dijepit oleh tangan besar Qin Chen, dan semuanya berubah menjadi mumi. Semua esensi di tubuhnya langsung terkuras oleh hukum suci surgawi setengah langkah. Jika bukan karena Qin Chen memegang mayatnya, itu akan berguna. Qin Chen sekarang adalah dewa kematian yang tiada taranya, tanpa belas kasihan, di alam yang sama, dia sudah tak terkalahkan. Dia seperti membunuh semut. Seorang sage surgawi setengah langkah belaka bukanlah musuhnya sama sekali. Dengan hanya 3 napas, 7 kekuatan surgawi setengah langkah yang tersisa di gua 10.000 pencuri semuanya dipenggal oleh Qin Chen, hanya menyisakan pencuri pertama. Kamu siapa? Kamu adalah iblis. Ucap pencuri pertama sudah berkeringat di kepalanya, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa 13 pencuri, yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh seorang sage surgawi, dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen sendirian. Sekarang giliranmu. Selama aku membunuhmu, 13 pencuri akan benar-benar musnah dan menghilang dari dunia ini. Ucap Qin Chen acuh tak acuh. Pencuri pertama tampaknya gila, tiba-tiba, nafas kehidupan yang membakar disampaikan dari tubuhnya, nafas ini gila dan berbahaya. Aura tak berujung muncul darinya,
dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kejahatan yang tak ada habisnya, seolah-olah berubah menjadi dewa jahat, dan seluruh gua 10.000 pencuri bergemuruh pelan. Qin Chen tetap diam dan mengangkat kepalan tangan kirinya, dan berkata, trik ini agak menarik, tapi sayangnya, di depan Ben Sao, ini bukan apa-apa, jadi biarkan Anda melihat apa kekuatan sebenarnya dari Ben Sao. Di tubuh Qin Chen, aura jiwa tiba-tiba terisi. Setelah selesai berbicara, kekuatan magis asal Qin Chen, tanda ilahi, teknik terlarang jiwa surgawi, dan teknik rahasia guntur muncul di tinjunya secara keterlaluan. Seluruh tubuh Qin Chen penuh energi, dan angin serta awan berputar di luar tubuhnya. Tubuhnya sekuat dewa tak terkalahkan. Kedua kekuatan bertabrakan dengan ledakan. Dalam raungan tak berujung, tubuh Qin Chen menjadi sangat tinggi dan perkasa. Dan nafas seluruh tubuh pencuri pertama ditekan oleh pukulan, dan seluruh orang itu seperti binatang buas yang terperangkap, dalam pertarungan putus asa ini. Hah, belum mati, ucap Qin Chen melangkah maju, aturan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, dan meninju pencuri itu lagi. Pencuri pertama berteriak, tubuhnya terluka, dan sepasang mata penuh kebencian tertuju pada Qin Chen, penuh kebencian yang tak ada habisnya. Tidak, tunggu, jangan bunuh aku. Saya tahu banyak tentang harta karun. Anda tidak bisa mendapatkan rahasia jika Anda membunuh saya. Juga, 13 pencuri saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, dan tahukah Anda mengapa kami disebut 13 pencuri? Jika kamu membunuhku, organisasi misterius di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda tidak akan pernah mengetahuinya. Siapa yang meminta kami untuk membunuhmu? Ucap pencuri pertama berteriak, sangat ingin berjuang. Huff, aku punya metode pencarian jiwa. Bahkan jika Anda mati, saya masih bisa mendapatkan beberapa kenangan Anda. Mengapa saya harus bertanya kepada Anda? Selain itu, saya tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Pasti Yundong yang memanggilmu. Apakah Anda berkolusi dengan Yundong Guang? Ucap Qin Chen. Kamu? Bagaimana kamu tahu? Ucap pencuri pertama terkejut. Meskipun Qin Chen sedang berbicara, tangannya yang besar tidak berhenti sama sekali, meraih langsung kepala pencuri pertama, dan Skyfire yang menakutkan dan kekuatan jiwa dibombardir. Pencuri pertama akhirnya menyadari, karma, dan reinkarnasi. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah disiksa dan dibunuhnya, tetapi sekarang itu kembali padanya. Pencuri pertama meledak sekaligus, hanya menyisakan satu kepala. Qin Chen langsung menamparkan segel yang tak terhitung jumlahnya dan menyegel semua ide pencuri pertama, kekuatan magis, seni bela diri, esensi dan darah, dan berbagai aturan. Cakram giok keberuntungan Qian Kun, berikan padaku, simpan dulu, dan tunggu aku memperbaikinya perlahan. Gumam Qin Chen. Pencuri nomor satu ini dulunya adalah master dari sage surgawi. Meskipun basis kultivasinya telah mundur menjadi sage surgawi setengah langkah, tubuhnya masih memiliki persepsi sage surgawi, dan bahkan aturannya. Dan Qin Chen mengangkat tangannya dan memadatkan kekuatan 7 pencuri tingkat sage surgawi setengah langkah lainnya, membentuk bola aturan dan menyimpannya. Kekuatan ini dapat diserahkan kepada Ao Qingling dan yang lainnya. Tentu saja, mereka masih harus berhati-hati dan bahkan membutuhkan Qin Chen untuk membantu mereka menyempurnakan, dan lulus latihan. Jika tidak, mereka yang memperbaiki sendiri masih akan meledak dan mati. Memperbaiki asal-usul orang lain sangat berbahaya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen mulai mencari harta karun di seluruh gua 10.000 pencuri. 13 pencuri melakukan hal-hal seperti membakar, membunuh, dan menjarah, dan tentu saja tidak akan ada sedikit harta. Benar saja, ada banyak hal yang tersembunyi di dalamnya, tetapi jumlahnya tidak banyak, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan Qin Chen. Ini membuat Qin Chen sangat kecewa. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menghasilkan banyak uang di sini, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan sedikit. Selain itu, Qin Chen berpikir bahwa jika dia dapat menemukan banyak pembuluh darah suci kuno,
itu akan cukup untuk menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, Qin Chen kecewa, di sini bahkan tidak ada satupun pembuluh darah suci kuno, itu terlalu miskin. Ini sepertinya bukan sarang pencuri besar, tetapi daerah kumuh. Qin Chen merasa ingin menangis tanpa air mata dalam sekejap. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mengerti alasan kedatangannya. Hei, di cincin penyimpanan pencuri pertama, ada 3 vena suci kuno. Tiba-tiba, Qin Chen sangat gembira dan menemukan 3 urat suci kuno dari cincin penyimpanan pencuri pertama, yang merupakan panen yang baik. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa ketiga pembuluh darah suci kuno ini, diberikan oleh Yun Dongguang kepada pencuri pertama, untuk membayar uang jaminan untuk membunuhnya. Namun, bahkan jika saya tidak mendapatkan apa-apa, hanya gua pencuri yang satu ini dapat menebus semua kerugiannya. Fikir Qin Chen, gua 10.000 pencuri ini seharusnya menjadi harta surgawi dan ruang bergerak. Itu satu tingkat lebih tinggi dari Bahtera Aoli. Setidaknya dalam hal persembunyian, itu jauh lebih kuat. Qin Chen akhirnya memiliki kenyamanan. Jauh lebih baik untuk mendapatkan gua 10.000 pencuri ini, daripada mendapatkan beberapa pembuluh darah suci kuno. Aku akan benar-benar memperbaiki gua 10.000 pencuri ini, dan ketika aku akan meningkatkan dan mengubah di masa depan, aku akan benar-benar memurnikan roh jahat dari gua 10.000 pencuri ini, dan menjadi benteng bergerak. Ucap Qin Chen sedang merencanakan, tapi ini adalah sesuatu untuk masa depan. Setelah dia kembali, dia perlahan akan memperbaikinya. Ini bukan tempat yang baik dan sangat tidak aman. Begitu Qin Chen mengambil gua 10.000 pencuri, seluruh tubuhnya berkedip, dan dia menghilang di gua ini. Di prefektur Yunzhou saat ini, berita bahwa paviliun Chendi menjadi sasaran 13 pencuri, menyebar ke seluruh prefektur seperti embusan angin. Di reruntuhan paviliun Chendi, Ao Qingling dan yang lainnya sibuk memilah-milah isi paviliun Chendi dan bersiap untuk membangun kembali. Namun, beberapa praktisi sage surgawi di Yunzhou belum bubar dan masih berkumpul di sini. Ada leluhur Tiansu dari keluarga Su kuno, Master Tianlong dari kuil Tianlong, dan bos Tianhe dari Tianhe Zenzong, serta penguasa Yundong Guangzhou, penguasa Wangu, dan lainnya. Mereka semua terkenal dan berkuasa di Yunzhou, dan bahkan bekerja untuk surga. Penatua Cuye juga bergegas di sini, sambil memperhatikan perkembangannya. Tuan Yundong Guangzhou, Anda melihat 13 pencuri di Yunzhou, tidakkah Anda harus memberi kami penjelasan? Ucap Tianxing Zhenren, berkata dan memarahi dengan dingin, dia tidak ingin Qin Chen mengalami kecelakaan. Tianxing, kamu tidak benar. 13 pencuri datang dan pergi tanpa jejak, dan metodenya luar biasa. Saya pernah bersatu dengan negara bagian Lingzhou, Yanzhou, dan banyak kekuatan lainnya, gagal menangkap dan membunuh mereka. Sekarang pihak lain menyelinap masuk. Bagaimana saya bisa mengetahui jejak pihak lain? Apakah ini hanya tanggung jawab kursi ini sekarang? Ucap Yundong Guang mencibir lagi dan lagi. Tianxing Zhen berkata dengan dingin, saya hanya merasa aneh, mengapa pihak lain dapat melarikan diri dengan mudah, merobek larangan ibu kota negara bagian Yunzhou. Kapan larangan di Yunzhou menjadi begitu rapuh? Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada kong-kalingkong di antara kalian? Ucap Tianxing Zhenren. Apa maksudmu? Ucap Yundong dingin, saya menghormati Anda sebagai anggota Wan Gulou, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan secara omong kosong.